Ujajuah Mama Takrina. Pada malam hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir tengah-tengah dunia, terlebih lahir di hati kita. Mari kita pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Mari katakan Gloria. Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan paling pujian surga dan dunia. Semua diterimanya. Semua diterimanya. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, sekali lagi Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terus mengelu-elukan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir di hati kita. Mari berhimpun, hai mari berhimpun ke Betlehem. Kita pujian ini. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem.
lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, seperti yang di awal tadi, bahwa sampai hari ini, tanggal 24 Desember 2020, kita masih tetap merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Selama hampir 10 bulan, kita tidak bertemu beribadah di gereja Tuhan. Dan banyak keterbatasan-keterbatasan yang terjadi. Dan kalau pada hari ini kita masih dilayakkan Tuhan untuk merayakan malam Natal, itu karena berkat dan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita tetap merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, dan berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Kita pujian berkat kemurahan-Nya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita akan gampang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ketika kita merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita sehat, dan ketika kita merasakan berkat sukacita. Itu akan sangat gampang kita mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi seandainya itu tidak terjadi pada kita, mungkin kita dalam keadaan sakit ataupun banyak masalah, pergumulan hidup, akankah kita mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Tetapi satu hal, pada malam hari ini,
dibuktikan bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita. Dan puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dan yang Dia sudah lahir dalam hati kita, mampu mengatakan terima kasih Tuhan, katakan haleluya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, selama hampir 10 bulan, walaupun kita tidak bertemu dan kita di rumah masing-masing, tetap kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tantangan boleh ada, tetapi kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Dan masa depan kita ke depannya, Tuhan menjamin berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, malam ini kita bertemu di dalam kebesaran cinta kasih Allah melalui ibadah malam Natal GBKP Cengkareng secara live streaming. Tahun ini kita bernatal tanpa gemerlap perayaan, tetapi masing-masing kita pasti merasakan kekuatan perayaan itu. Karena Natal adalah kesediaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai juru selamat. Dialah terang itu, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, marilah sambut Dia. Berilah penghormatan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai.
Saat teduh selesai, Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 239 bait 1, 2, dan 3. Natal ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, dan di dalam nama Roh Kudus pemelihara iman kita. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi turun atas kita. Amin. Oh
laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Saudaraku terkasih jemaat Tuhan, mari bersama-sama nyatakan sukacita kita atas kehadiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bernyanyi kitab Denden 115 bait 1, 2, dan 3. Kami persilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyaksikan persembahan pujian secara kolase dari sektor Efesus dan dilanjutkan ke sektor Filipi. Dia lahir untuk kami.
Terima kasih untuk Efesus dan Filipi yang sudah mengungkapkan cinta kasihnya dengan pujian ini. Saudaraku terkasih, mari bersama-sama kita beresponsoria. Janji Allah telah genap dan setiap jemaat akan menyanyikan Gloria, muliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, haleluya, haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, haleluya, haleluya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Sang Immanuel datang ke Bethlehem, berada di tengah-tengah umatnya. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus, bersama-sama kita bernyanyi kitab Denden 134 bait 1 dan 2. O kam danak-danak ku Bethlehem ras. O kam danak-danak
persembahan pujian kolase dari jemaat PJJ sektor Kolose dan dilanjutkan dengan PJJ sektor Roma. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Natal, Katrina, Perpulungan Kolose dan Jemaat GBK Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, pujian ini membawa kita untuk terus bersuka cita, bergembira, karena Juru Selamat telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang dimuliakan oleh kasih Tuhan, saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Ketika kita sangat mensyukuri kehadiran Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ungkapkan itu dengan menggunakan lilin. Nyalanya, maka lilin bersedia untuk habis. Demikianlah Kristus Yesus, Tuhan kita, Allah yang perkasa itu, penasihat ajaib itu, hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, terang itu sudah datang. Dia ada di tengah-tengah kita, menerangi kegelapan. Dan malam ini, mari bersama-sama kita nyalakan, dan seluruh jemaat yang ada di rumah juga menyalakan lilin yang ada, membagikan sinar yang ada, terang yang ada kepada seluruh anggota keluarga. Dan di siaran live streaming ini, kami mengundang yang mewakili majelis adalah Pertua Sumbul Prangin-Angin, dan mewakili anak muda, generasi muda, menjadi berkat oleh Edo Milala. Kaum bapa adalah kepala keluarga, pemimpin rohani seluruh Mamre, diwakili oleh Simon Ginting. Anak-anak kecil, pemilik gereja yang kita harapkan akan terus bergerak membangun gereja, menjangkau jiwa-jiwa.
KKR diwakilkan oleh gurunya, Pertua Bapak Cakra. Nande, ibu perempuan, adalah pribadi yang segambar dengan Allah, yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih Kristus, mewakili semua Fernanden, Moria di GBKP Cengkareng. Kami mengundang Diaken Nande Rivel Ginting. Mari kita nyalakan setiap lilin kita sambil bernyanyi. Berengi nggo kepe Yesus reh kudoni. Terkasih, Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Kesediaannya untuk meninggalkan surga, meninggalkan tahtanya, hadir sebagai manusia biasa, terlahir dari orang tua yang sederhana dari keluarga Nazaret, dan harus dibaringkan di kandang domba di Bethlehem. Ini semua karena cinta kasihnya kepada dunia ini. Mari bersama-sama kita saling menyalakan lilin Natal. Kita mau nyatakan bahwa kita juga akan ikut terang itu, dan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang yang sesungguhnya sudah datang. Mari ikut Dia sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian secara kolase dari Jemaat PJJ Sektor Jerusalem. Surga bergema, lahir Raja mulia. Kita jemaat
Tuhan Yesus, lahir Al-Masih, Sang Mesias agung untuk kita semua. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebagai bacaan yang pertama diambil dari Titus pasal 2 di ayat 11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Gloria. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Malam Natal ini kami datang mensyukuri kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia debu tanah yang terbatas dalam segala hal. Terlebih kami manusia yang berdosa, yang upah dosa adalah maut. Tetapi cinta kasih-Mu sungguh besar, mengatasi gunung tinggi, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Dan kasih-Mu sama sekali tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah kami yang hebat, terimalah setiap kami di dalam keberadaan kami, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sungguh kami sangat-sangat bergumul akan kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi nyata Engkau Allah senantiasa menuntun kami, memimpin kami. Sebagaimana Engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Engkau memberikan jalan yang terang, Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Dan kami percaya sampai pada hari ini Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa Sorgawi, saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau lebih lagi dikuatkan dan diteguhkan. Kami mau diutus sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau sebagai terang yang sesungguhnya telah hadir di tengah-tengah kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan nyatakan jamahan dan lawatan-Mu melalui firman-Mu kepada setiap kami. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya pasal 9 di ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu saja malam Natal, malam ini, di tahun ini, tidak seperti malam Natal yang sebelumnya yang berkali-kali kita ikuti. Malam Natal sekali ini ada di dalam sebuah situasi yang mencekam karena COVID-19 masih mewabah, dan bahkan kalau kita jujur berkata belum teratasi. Itulah sebabnya libur Natal dan tahun baru di tahun ini dan 2021 sangat dibatasi oleh pemerintah kita. Itu semua dengan satu tujuan, supaya wabah corona tidak bertambah lagi orang yang terpapar. Karena dari pemberitaan yang ada, saudaraku, hampir semua rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah, termasuk rumah sakit swasta, sudah penuh untuk menangani COVID-19. Dan bersama-sama kita juga tahu bahwa para medis sangat mengorbankan nyawanya. Mereka setia mendampingi setiap orang-orang yang terpapar. Dan kita juga sangat tahu jika ada keluarga-keluarga, mungkin ayahnya, ibunya, anaknya, kerabatnya, saudara-saudaranya terpapar COVID-19. Saudara, jujur pula kita berkata, belum semua kita mampu secara positif untuk melihat, menyikapi, menghadapi wabah ini dengan sehat dan benar. Sering sekali orang-orang yang terpapar terkucilkan. Penyakit itu, virus ini bisa saja tidak mematikan. Virus ini bisa saja tidak akan semakin parah. Tetapi orang-orang yang terpapar akhirnya stres, depresi, ketakutan, kehilangan pengharapan. Dengan demikian maka imunnya menjadi turun. Dan penanganan-penanganan yang diberikan kepadanya akhirnya tidak berdampak positif untuk penyembuhannya. Saudaraku, wabah ini masih menjadi dilema. Kita tahu vaksin memang sudah ada, dan pemerintah kita sudah memesan vaksin itu.
Dan bahkan secara luar biasa, pimpinan nomor 1 di tengah-tengah bangsa kita, Bapak Presiden Jokowi berkata, saya orang pertama untuk divaksin. Supaya apa saudara? Untuk menyatakan kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman untuk boleh dipakai. Walaupun memang serta-merta vaksin ini bisa saja tidak juga secara maksimal mengatasi. Karena kita sebagai masyarakat harus tetap patuh kepada protokol kesehatan. Ini hal tersulit yang pada saat ini yang sedang kita hadapi. Bukan hanya kesehatan. Kita tahu juga pekerjaan, ekonomi, sosial masyarakat, pendidikan anak-anak. Maaf, belum lagi situasi yang sangat mencekam ini juga ternyata masih dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, menari-nari, berbahagia, bergembira di atas penderitaan orang lain. Kita melihat ini semua terang benderang depan mata kita. Itulah kegelapan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah situasi kita. Pada masa bangsa Yehuda dalam kekalutannya, dalam ketakutannya, pada satu ada kemelut secara politis dan secara militer. Ada penguasa yang gelap hati, ada kekuatan militer yang gelap kemanusiaan. Dan itu sangat berdampak kepada orang-orang Yehuda bangsa Tuhan. Sehingga mereka sepertinya kehilangan pengharapan. Sampai kapan keadaan ini? Yang mereka harapkan pemimpin bisa menolong. Yang mereka harapkan orang-orang kaya bisa menolong. Yang mereka harapkan hakim-hakim bisa adil. Yang mereka harapkan termasuk para pemimpin agama bisa menyampaikan Taurat firman yang meneduhkan, yang menenangkan, yang menguatkan, yang membuka jalan pengharapan. Ternyata semua itu tidak terjadi. Kehidupan bangsa Tuhan dalam kemelut kegelapan. Sama seperti bangsa kita pada saat ini. Kemelut. Kegelapan. Saudara, satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah kita tidak pernah dikuasai kegelapan. Bahwa Allah kita tetap merencanakan semua yang baik untuk umatnya. Bangsa Yehuda, Israel pada zaman dulu, termasuk hari ini, kehidupan bangsa kita, bangsa-bangsa dunia pada saat ini. Dan kita sudah melihat sebenarnya titik terang daripada penyelesaian persoalan bangsa ini. Kita melihat bagaimana TNI dan Polri luar biasa mencoba melindungi masyarakat. Ini luar biasa. Dan kita aman, kita merasa tenang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Vaksin didapat di bulan Desember. Bolehkah kita berkata ini hadiah Natal? Keamanan semakin nyata. Bolehkah kita terima ini sebagai hadiah Natal? Luar biasa saudara. Oleh sebab itu, Tuhan yang melihat segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsanya pada zaman dahulu kala, maka dinubuatkan akan kehadiran seorang Mesias. Pada masa itu bisa jadi mereka tidak mengerti siapa sih Mesias ini. Sementara para nabi berkata keturunan Raja Daud. Orang-orang Israel yang tahu keturunan Raja Daud itu adalah jago perang. Tidak ada takutnya, hebat. Dan akan mengganyang siapa saja yang menjadi musuh. Itu yang terbayang oleh mereka.
Saudara, nubuatan mesianis itu yang dinubuatkan oleh para nabi setelah 700 tahun baru itu terwujud. Dan memang kehadiran Mesias pada masa itu juga akhirnya menjadi polemik. Karena mereka sudah membayangkan raja yang datang itu, Mesias yang datang itu perkasa, kuat seperti algojo, seperti bodyguard. Dari keluarga yang hebat, yang bisa jadi dilahirkan di istana di ibu kota. Tapi bersama-sama kita tahu bahwa Mesias yang hadir itu ternyata lahir dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang sangat miskin, Yusuf dan Maria dari Nazaret. Dan ketika Mesias itu dilahirkan, tidak ada tempat yang layak buat dia. Semua orang mungkin tidur di tempat yang nyaman, di penginapan, di kamar yang nyaman, di rumah yang nyaman. Tetapi Mesias itu, raja yang perkasa itu, penasihat yang ajaib itu, ternyata harus terlelap di kandang domba, harus ada di tempat yang dingin, sunyi, senyap, tanpa gegap gempita, tanpa sorak-sorai, tanpa tari-tarian, dan juga tanpa promosi atau iklan yang berbayar. Sangat bertentangan dan berseberangan dengan apa yang dipikirkan dan dibayangkan oleh bangsa pada saat itu. Itulah sebabnya maka kehadiran Mesias itu tertolak. Tidak punya tempat. Padahal dialah terang itu yang akan menyingkapkan kegelapan yang ada, yang akan membuka dosa-dosa yang ada, yang akan memperlihatkan secara terang mana benar, mana salah. Tetapi manusia, dan juga bisa jadi sampai pada hari ini, kita punya pemahaman sendiri. Kita tidak mencoba untuk mengikuti alurnya Allah. Tidak masuk dalam iramanya Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan untuk kita selalu tidak pas. Malam ini kepada kita dinyatakan terang itu sudah datang. Dialah Yesus. Dalam nubuatan memang jelas dikatakan bahwa dia adalah penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, tidak berkesudahan, di atas tahta Daud, dan kerajaannya akan kokoh, keadilan dan kebenaran ada sampai selama-lamanya. Ternyata kehadiran keperkasaan Allah itu, ini bukan soal pangkat, kuasa, kedudukan, nama besar, bukan soal otak dan otot, tetapi keperkasaan Allah itu dimunculkan dengan kesediaannya melayani manusia, kesediaannya berkorban. Itulah seperti lilin-lilin yang malam ini telah kita nyalakan, menjadi terang. Sama artinya kita berkorban. Sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara, kalau saudara tidak bersedia berkorban, tidak bersedia merendahkan diri, tidak bersedia melayani, maka sia-sialah kita mengimani dia terang dunia dan kita ikut terang itu. Saudaraku, terang itu bercahaya. Bangsa Israel sudah melihat terang itu.
terbit di atas mereka. Dan bangsa-bangsa yang dalam kegelapan berduyun-duyun untuk mengikut terang itu. Malam ini terang itu dinyatakan bagi GBKP. Terang itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Bagi Mamre, Moria, Permata, Zaitun dan anak-anak. Jika kita bersedia menerima terang itu, maka silahkan bercahaya saudaraku. Tinggalkan kegelapan. Tinggalkan uang gelap. Tinggalkan istri gelap. Tinggalkan jabatan gelap. Tinggalkan semua yang gelap-gelap. Sekalipun mungkin di sana saudara berkata, ini nikmat pendeta. Ini asik pendeta. Ini peluang besar. Ini untung besar. Tinggalkan kegelapan. Jika saudara memang ikut terang itu. Karena untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan keluarga kita adalah mengikuti terangnya sesungguhnya. Yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, terang itu sudah datang. Dia ada di tengah-tengah kita. COVID-19 masih mewabah. Jadilah terang di tengah-tengah situasi ini. Jadilah terang bagi orang lain yang sedang terpapar. Jadilah terang bagi orang lain yang sedang menjerit ketakutan. Jadilah terang bagi setiap orang yang sedang mencari jalan yang sesungguhnya untuk lepas dari masalah mereka. Terang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama dengan terang yang sesungguhnya kita berjalan. Kita terangi Indonesia dengan terang Allah. Kita terangi keluarga kita dengan terang Allah. Kita terangi semua masalah-masalah kita dengan terang Allah. Dan kita percaya saudaraku, melewati tahun 2020 ini, kita akan semakin melihat terang itu bagi Indonesia, bagi bangsa kita. Dan itu sangat kelihatan sekarang kan? Sudah kelihatan. Maka berdoalah terus bagi bangsa ini. Berdoalah terus bagi Bapak Presiden kita. Masih banyak kok orang baik di negeri ini. Masih banyak kok orang-orang benar di negeri ini. Termasuk kita kan. Gerejanya GBKP Cengkareng adalah orang-orang baik, orang-orang benar, amin. Yang mau menjadi terang dunia. Yang akan memberikan suasana yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita. Tetap setia. Sekalipun hidup ini masih terasa pahit, tapi tetaplah manis. Sekalipun gelombang badai masih mengganas, tapi tetaplah tenang. Sekalipun tangisan air mata ada di mana-mana, tetaplah tersenyum. Karena kita adalah obat bagi semua orang, sesama bagi semua orang. Terpuji Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkaulah terang yang sesungguhnya yang sudah datang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan malam ini kembali kami tegaskan, kami ikut terang itu dan kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih. Inilah setiap kami berserah kepadamu sepenuhnya. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebelum kita mengumpulkan persembahan Natal kita, maka ada yang luar biasa dari Mamre dan guru KKR. Mari pujian kolase kita saksikan bersama.
Efrata diterbagi hijrah bersorak. Hosiana pujilah gelarnya, Rubah singan si menganjangnya. Damai kapido di kerama hati manusia. Damai kapido di kerama hati manusia. Karena lemah kita teman Tuhan, si Maha Kuasa idonira surga. Karena lemah kita teman Tuhan, si Maha Kuasa idonira surga. Puji Tuhan. Luar biasa Mamre Ras Guru KAKR mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama persiapkan persembahan pengucapan syukur. Seperti biasa setiap jemaat melaporkannya kepada pengurus perpulungan Jabu-Jabu. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mari saudaraku kita bernyanyi kitab Denden 123 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, satu lagi yang kita akan saksikan bersama-sama, cinta kasih diakonia kepada jemaat, diwakilkan oleh pelayanan dari sektor Kolose. Mari kita saksikan. Sehat-sehat kam arahen terus kuterusna adit kin pagi li surah-surah tambar ku Medan dibatalah jadi dokter setelah kam lebih sehat ibadah tetap dan juga tentu itu mudah-mudahan Tuhan memberkati PJ di sektor Kolose. Amin.
Iya, ya kan? Ya, kami sungguh luar biasa ya. Inilah tandanya kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak menyangka. Kami sakit memang ya, saya sejak 2014 sudah mulai sakit. Kemudian sejak 2018 memang sudah nggak bisa ke gereja. Tapi sekarang puji Tuhan ya sedikit-sedikit mulai ada kelihatan tanda-tanda kesembuhan. Ya puji Tuhan lah. Kalau tadinya ke kamar mandi juga udah nggak bisa, sekarang kamar mandi udah bisa pakai tongkat-tongkat. Ya. Jadi bujur ibadah si masuk gereja. Amin. Bujur. Bujur. Jadi sebelum kita berdoa, kita nyanyi perkuah hati simbol ini. Perkuah syukur 84, usia 84, Bibi tambah cantik. Kita berdoa supaya Bibi sehat-sehat. Ya Bi. Nah, ini ada ayat Alkitab, kami mau bacakan. Gini katanya Bi. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Bi, Tuhan Yesus sudah lahir menebus dosa kita, dosa Bibi, dan kita bersukacita. Amin. Ya, kalau gini dan Dewi, kita tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan Dewi. Kita tepuk tangan. Feliz Navidad. Puji Tuhan, pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi sahabat bagi semua orang. Dan biarlah semangat yang dinyatakan oleh sektor Kolose ini boleh menjadi semangat kita semua untuk melayani. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepadanya. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih untuk malam Natal ini, untuk indahnya cintamu kepada setiap kami. Dan kami sambut kehadiran Sang Mesias di dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau hadir sebagai terang, maka kami ikut terang itu dan kami menjadi terang. Terima kasih ya Bapa. Saat ini di malam Natal ini kami bawa gereja Tuhan GBKP Cengkareng ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam semua gerak pelayanan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19. Dan biarlah pengurapan Tuhan tetap nyata
kepada semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken dan emeritus, kepada semua pengurus perpulungan Jabu-Jabu, kepada semua pengurus kategorial, guru-guru KAKR, kepada semua singer, pemusik, kepada soundman, kepada koster gereja keluarga Bapak Mesa, dan juga kepada tim IT, dan seluruhnya anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian dalam gerak pelayanan di tengah-tengah gereja. COVID-19 tidak pernah menghalangi kerinduan untuk terus setia melayani Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat sorgawi kepada setiap kami ya Tuhan, supaya semua pelayanan ini berdampak kepada banyak orang. Dan setiap kami yang melakukannya, tenanglah hati kami, damailah hidup kami. Karena kami tahu semuanya itu hanya untuk Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini juga bersama-sama kami bawa kembali saudara kami yang terus dalam doa-doa syafaat kami, yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Untuk pertua emeritus Rasmuli Sembiring dan Nora, untuk saudara kami Sambat Surbakti, Bapak Yohanna Tarigan, untuk saudara kami Naras Bapak Ripel Ginting, untuk saudara kami Dharma Sembiring, dan juga untuk semua orang-orang tua kami Saitun yang sudah lanjut usia, yang punya banyak kelemahan oleh karena usia. Tuhan, Kau melawat dan menjamah, karena tiada mustahil bagimu. Kekuatan dan penghiburan datang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau di masa-masa libur Natal dan Tahun Baru, sekalipun memang kami semua dibatasi oleh karena COVID dan harus kami mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, biarlah kami isi masa libur ini dengan tetap bertanggung jawab untuk jemaat yang sudah meninggalkan Cengkareng atau kota Jakarta, yang sudah mulai berlibur, yang beberapa sudah sampai di kampung halaman masing-masing. Tuhan yang berkati, supaya selama dengan keluarga besar tetap di dalam cinta kasih Tuhan, dan rencana-rencana bersama keluarga juga bisa berjalan dengan baik, terlebih terbebas dari wabah corona. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di masa-masa menangani COVID ini, supaya terputuskan mata rantai penyebarannya. Kami percaya pemerintah kami bertanggung jawab atas rakyatnya, dan mari Engkau terus urapi, Engkau terus campur tangan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami bersyukur walaupun memang COVID ini belum teratasi, tetapi titik terang, jalan keluar sudah mulai nyata dengan adanya vaksin. Dan juga kami tetap menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kesehatan diri kami, mengikuti adaptasi kehidupan ini, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami tahu di semua situasi dan kondisi kami harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk keamanan malam Natal ini. Kami dijaga karena memang pemimpin bangsa kami memerintahkan mengamankan semua masa-masa Natal. Terima kasih Bapak, dan itu sangat terasa. Kau berkati terus aparat-aparat yang mengamankan situasi Natal malam ini, dan bahkan untuk selanjutnya, sehingga kami tidak perlu lagi menyaksikan dan mendengar ada kelompok-kelompok anarkis, kelompok-kelompok radikal yang merusak tatanan kehidupan. Biarkan kami terus bersaudara satu dengan yang lain. Biarkan kami boleh hidup harmonis,
toleransi yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini, supaya tetap setia dalam pelayanannya, dan mulai Natal Raya besok sampai tanggal 10 Januari ibadah kami terus berlangsung secara online, dan kami akan terus ikut ibadah sekalipun dengan virtual. Kami akan setia dimanapun kami berada, karena dengan era digital seperti ini tidak ada batas dan tidak ada lagi alasan untuk tidak beribadah. Karena dari manapun kami, dimanapun kami bisa mengakses setiap ibadah yang ada, terlebih ibadah-ibadah yang akan dilingkan oleh GBKP Cengkareng kepada jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan malam ini. Kau berkati dan Kau kuduskan, layaklah untuk penopang dan pendukung gerak pelayanan di gereja Tuhan. Tambah-tambahkan terus rezeki kami, lancarkan usaha kami, dan bukakan pikiran kami untuk bisa terus berkreasi dalam segala usaha dan pekerjaan. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris daripada kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi kitab Denden 178, Pujilah Min di Batanta sini di atas. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara serentak. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Natal GBKP Cengkareng 2020 sudah selesai. Mari kita pakaikan waktu kita sejenak untuk merenungkan arti Natal bagi kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan pesan dan kesan Natal dari perwakilan Majelis Pertua Bapak Dora Sembiring. Salam. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sukacita Natal. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya yang begitu besar telah diberikan kepada kita, dan atas perkenan-Nya kita juga masih diberi kesempatan untuk memasuki masa perayaan Natal tahun ini. Saudaraku, perayaan Natal tahun ini terasa sangat berbeda dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID yang kita alami saat ini mengubah segalanya. Pandemi COVID telah memaksa kita untuk berubah. Perubahan di semua aspek kehidupan kita, termasuk perubahan yang kita lakukan dalam perayaan Natal kita pada tahun ini. Tentunya menjadi perenungan bagi kita jika kita flashback ke perayaan Natal kita tahun lalu, kebersamaan kita untuk bertemu muka. Begitu banyaknya massa yang hadir di suatu tempat dalam merayakan Natal, dengan berbagai gemerlap Natal, aksesoris Natal, rangkaian acara yang ditata sedemikian baik, seakan-akan menjadi ukuran kesuksesan perayaan Natal kita. Namun di tahun ini, semua menjadi terbalik. Kita harus membiasakan diri dengan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di tahun pandemi ini. Kita tahu pandemi ini sampai saat ini masih eksis dan belum terkendali.
Oleh karena itu, kami percaya sekalipun kondisi keadaan pandemi, kita tetap bersuka cita karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan bersedih hati, jangan biarkan pandemi ini merampas sukacita Natal kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap merayakan Natal ini dengan sepenuh hati. Kita siapkan hati menyambut Sang Raja, Juru Selamat kita. Untuk itu, saudaraku, kita tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Akhir kata, mewakili Majelis Runggun GBKP Cengkareng, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 kepada seluruh Jemaat GBKP Cengkareng, baik yang masih ada di Jakarta maupun di luar kota. Kami percaya kita masih setia mengikuti perayaan Natal kita sekalipun secara virtual. Semoga Natal yang kita lakukan dengan kebiasaan yang baru ini tetap memberikan sukacita baru kepada kita dan tetap membangkitkan semangat dalam kita menghadapi keadaan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan video salam Natal dari Majelis Runggun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Shalom Jemaat GBKP Cengkareng, salam sehat, salam hidup kekal. Kami atas nama Majelis GBKP Cengkareng, Pendeta, Pertua Diaken, dan Pertua Diaken Emeritus mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Amin nape ibas masa pandemi COVID-10 siwa, kita ngerayakan Hari Natal, lang kurangi keriaan ukur, ibas ngalukan keselamatan sirna ibas Tuhan nari. Natal ema tanda kehadiran di bata ras kita, ema ka olam biar, olah gentar kelang ate Tuhan, la erleka ibas kita nari. Selamat Hari Natal man banta Krina. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Semoga video tadi menambah sukacita kita pada malam Natal ini. Selanjutnya kami mengundang BPMR untuk menyerahkan bingkisan Natal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kami persilakan. Mari BPMR Kujenda kita Krina.
perpulungan Sikelengi Tuhan, salam sukacita. Kita tetap bersukacita karena hari ini benar-benar kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bagi biasana, ibas Natal, kita nyerahkan bingkisan Natal. Jenda kami mewakili BPMR, ibas berngienda iserahkan bingkisan Natal. Ulanin harga, ulanin barangna, tapi enda tanda kersadanta ibas pelayanan ta selama setahun enda. Jadi ibas berngienda iserahkan bingkisan Natal man pendeta, pertua diakon emeritus, bagi pengurus PJJ 6 sektor, pengurus kategorial, singer, IT, organis, guru-guru KKR, jabu silaku, tim verifikasi, bagi peman koster gerejanta. Enda secara simbolis ibas berngienda iserahkan pendeta Dewi Gurki man ketua Runggunta pertua Sumbul Perangin-angin. Man bandu pendeta ketua Runggun. Enda iserahkan secara simbolis. Enda tanda kersadanta ibas pelayanan ta ibas tahun enda. Jadi man bandu singgo ibelaskan kami enda ibas berngienda bingkisan Natal enda enggo ibas pertua diaken sektor masing-masing. Jadi pertua diaken sektor masing-masing kari nyerahkan ca man krina kam kekelengan kami singgo ras kita ibas pelayanan ta selama setahun enda bagi peman keluarga anta si jabu silaku. Sekali nari ning kami ibas BPMR nari semangat kita krina sehat menjua-jua tetap sukacita, si jaga tetap protokol kesehatan, kita Tuhan ngarak-ngarak kita ibas krina dampar kegeluhenta. Jadi sekali nari salam menjua-jua man banta krina, shalom. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad.